Diriwayatkan daripada beberapa hadis dan perkataan sahabat menyatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memutuskan tiap-tiap ajal dan perbuatan dan rizki masing-masing hamba Allah. Jadi pada malam itu buku nasib masing-masing kita ini tulisannya diserahkan kepada malaikat yang diwakili melaksanakan, menjalankan apa yang sudah tertulis itu dan tidak bisa dirubah lagi. Nasib satahunan, baik ajal atau umur maupun pekerjaan maupun rizki sampai nisfunang akan datangnya. Adapun orang-orang yang tidak mendapat keampunan dan rahmat dan tidak diterima permohonan atau doanya oleh Allah, berapa tadi sudah lihat lagi nah. Pertama, orang menyekutukan Allah. Dua, orang yang bermusuh-musuhan. Tiga, orang yang mengambil pajak. Empat, membunuh. Lima, memutuskan rahim. Enam, memakai pakaian yang labih di bawah dari buku lali dengan niat bersombong-sombong. Nomor 7, mengakali perzinahan. Nomor 8, mengakali minuman keras. Nomor 9, orang yang adu wasah. Nomor 10, orang yang mengupat akan orang. Nomor 11, orang yang memakan riba. Nomor 12, orang yang melukis binatang yang hidup, artinya lukisan seluruh badannya minta. Nomor 13, orang yang durhaka kepada dua ibu bapak. Nomor 14, orang yang khianat di dalam usahanya. Nomor 15, orang yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah atau orang ahli bid'ah. Nomor 16, orang yang nomor 16, orang yang memarahi dengan seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua itu tidak mendapat keampunan, tidak dapat rahmat, tidak dikabulkan doanya di malam itu, terkecuali dia illa an yatanassala min dambi, kecuali ia melepaskan dirinya dari dosa-dosanya yang di atas tadi. Itu 16 kata. 16 kata. Nah, nomor 17, dukun. Nomor 18, tukang seher. Jadi 18 ini dikumpulkan dari beberapa hadis dan dari beberapa perkataan sahabat. Orang yang lepas dari keampunan dan rahmat dan kabul doanya dan diterima ibadahnya pada malam nisfu Sya'ban itu lepas. Kecuali lebih dahulu sebelum malam itu terjadi, dia sudah bertaubat dari dosa masing-masing itu dan tidak lagi mengulanginya. Itulah yang pertama dulu disampaikan. Kemudian pada malam itu kita disuruh beribadah. Nah,
Pertama, sembahyang maghrib berjamaah. Yang kedua, berniat sebelum membaca Yasin. Kemudian berdoa. Niat pertama, kemudian baca Yasin pertama, kemudian doa pertama. Kemudian demikianlah diulang-ulang 3 kali. Selesai, lalu sholat isya berjamaah. Lalu kalau bisa berjamaah bagus. Kalau kadang masing-masing sholat tasbih 4 rakaat. Kemudian membaca tasbih Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, 1275 kali. 1275 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 1275 kali. Kemudian sebaiknya lagi kita berniat sembahyang subuh berjamaah. Dan jangan lupa ganti daripada syekh murabbi mursyid kita. Sebab kita ini hidup. Kalau kada bisi guru nang memimpin, niscaya syaitan guru kita. Jadi supaya lepas daripada dipimpin syaitan, maka sudah ijma ulama-ulama menentukan bahwa memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu takumu maqama syaikhit tarbiyah. Tulisannya nang kayak ini dalam kitab. وقد أجمعوا على أن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم مقام شيخ التربية. Mereka itu ulama ijma bahwasanya memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu menempati kedudukan guru yang memimpin. وقد وصل بها كثير من العارفين ولم يكن لهم شيخ غير ذلك. Dan sesungguhnya telah sampai ke hadrat Allah Ta'ala sangat banyak dari manusia-manusia, padahal tidak ada mempunyai guru sama sekali, kecuali banyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi ringkasnya, memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah itu adalah guru yang memimpin kita. Maka sayangilah guru kita itu, yaitu sholawat dan salam tadi. Jadi malam nisfu Sya'ban banyak-banyak membaca sholawat. Seperti Dalailul Khairat, kita baca umpama mulai dari awal sampai habisnya umpamanya malam itu. Surat rumah udah, surat kendaraan pribadi juga udah, apalagi yang belum ya? Lagi sibuk apa sih? Laginya Sampai habisnya umpamanya malam itu. Tapi jangan lupa bahwasanya kita mempunyai kewajiban mutlak atau fardu ain, ada kewajiban lawan mata. Jadi mata kita diberi dua, hakinya guring. Ingat akan berataanlah. Guring dijaga, makan diperhatikan, minum mintu juga. Ingatkanlah, jangan makan minum guring kada tapi diperhatikan. Kalau kurang makan kurang minum kena garing pian, penyakit mah lawan ginjal. Namun kurang guring kena pian kegilaan. Itu jaga banatah, jaga. Karena iblis itu disuruhnya kita banyak-banyak beribadat.
Jadi lalu makan kada urus, guring kada urus, minum kada urus, akhirnya tatawa sarongonan. Itu tujuan setan itu. Sebab tipu daya setan mengganggu kita dengan kada kawan dihitung. Malah di kitab ulun pernah membaca bilang-bilangan tipu daya setan mengganggu kita ini supaya sasar sebilang-bilang napasnya makhluk Allah. Jadi kalau ada Tuhan yang menolong kita ini sasar. Nah, oleh sebab itu banyaki sholawat kepada Nabi dan urusan-urusan yang bakal memanaskan pikiran jauhkanlah. Sebab apabila panas itu adalah setan. Sebab setan itu api itu kadang-kadang dingin, semuanya panas. Jadi kurang guring, jadinya panas. Kurang makan, kurang minum, jadinya panas. Nah itu. Kemudian nang sebuting pulang pasan, jangan sakit hati. Lamun sakit hati, baik sakit beranak daripada sakit hati. Nah, apabila sakit hati, bahayanya kegilaan juga, kena. Lalu lamunnya kegilaan, gara-gara umpat mengaji di sekumpul jadi gila. Padahal kadanya mintupang. Nang jadi kalau inyata, napakah tak utang kah banyak, bini kah kada masih, sakit hati, atau nang tadi anu guring kurang benar, makan minum kurang benar, nah itu. Lalu pina balain pada orang banyak. Nah itu, jadi dijaga benar itu tah. Itu nang anunya pentingnya aja tah. Nang pentingnya sholawat banyaki, kemudian nang menyebabkan panas itu dijauhi, seperti kurang makan, kurang minum, kurang guring, dan jangan sakit hati. Nang 18 perkara tadi, kalau kita tak kena misalnya durhaka lawan ibu bapak, atau ada tapaut sesama kita, ya kah? Kada baakuran. Nah, sebelum malam nisfu kita baakuran, bahabisan dulu, babo berasih dulu. Kalau misalnya guru usuk, misalnya lawan guru masdar, lawan guru anang antung, tabalujur ditakdirakan misalnya bemadu. Jadi nang betigan itu baakuran, bemadu nih baakuran. Lamun madu telah timbulnya di wanyi itu nya bakal rubutnya, sebuah rumah bakal rubut aja nya wanyi itu. Jadi lamun wanyinya bakal rubut, kenapa madunya kada mau? Lamun dak tahu nang 18 tadi kitabnya Kanzun Najah was Surur, karangan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Ulun dibari langsung dengan tangan Sayyid Amin Qutbi kitab itu tadi. Jadi 18 perkara tadi, orang nang kada mendapat rahmat, kada mendapat keampunan, dan kada diterima doanya di malam itu. Dapat pun. Lalu di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada 5 malam nang doa kada pernah ditolak oleh Allah Ta'ala semalaman, mulai maghrib sampai subuh, semalaman lalu pukul berapa aja kada bisa ditolak doa 5 malam. Pertama malam Jumat, malam Jumat semalaman lalu pukul berapa aja biar baca, cuma ingat akan tadilah guring, makan minum,
Kalau aku jam malam minum Jumat hendak bagaguringan. Nah, ingatakan setan bisa mahaur. Rasulullah pun guring juga saben malam. Nomor 2, malam pertama bulan Rajab. Kalau malam Jumat seminggu sekali. Kalau malam awal Rajab setahun sekali. Malam nisfu Sya'ban setahun sekali. Malam Lailatul Qadar setahun sekali juga. Malam hari raya Fitrah setahun sekali. Malam hari raya Korban setahun sekali juga ya 5. Matinya malam hari raya itu rajin semalaman berdoa aja. Kada orang malam hari raya nang bata tembakan. Bujur kada. Apalagi di Martapura, Surambi Makkah, daerah Datuk Kalampayan, Khalifah Syekh Seman. Hebat berataan malam hari raya orangnya beribadat semuanyaan. Kada ada nang bata tembakan kada ada. Bujur kada polisi? Bujur kah? Bujur kah? Semalaman beribadat saja kada bata tembakan, ampihan sudah. Nang bata tembakan itu lain. Nang bacucul sekalian marcun itu lain. Itu hanya Tionghoa. Itu kada ada. Bulan Ramadan orang tarawih berataan, baca Quran tadarus berataan, kada ada nang ma'anu marcun, kada ada nang anuan bertembakan buluh, kada ada. Malam-malamnya. Siangnya kada ada orang nang baca jualan makanan nang cagar dimakan siang. Warung-warung tutup semuanya. Bujur kada. Apalagi di Martapura tak gunakan non kepala pasar. Kada ada orang berjualan. Ulun kada bisa juga melihat orang berjualan sebab ulun dalam kamar aja. Doa yang paling bagus benar diamalkan yaitu nang Nabi ditakuni Siti Aisyah. Ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, lajari pangulun doa nah menjaga Lailatul Qadar nah. Kada gampangan. Nabi memberi bini sidin izin dari Allah, wahyu dari Allah, yaitu banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Tuhanku ya Allah, innaka afuwun, sebenarnya pian ini sangat pemaaf, karimun, sangat pamurah, tuhibbul afwa, cinta memberi maaf, fa'fu anni, maafkanlah segala dosa dan kesalahan hamba. Banyak-banyak membaca itu, apalagi waktu menjaga Lailatul Qadar. Nang biasanya Lailatul Qadar itu menurut beberapa hadis yaitu di malam ganjil sesudah 20 Ramadan. Ya rajin orang ta 21, 23, 25, 27, 29, lalu banyak benar orang rajin bersembahyangan hajat, sembahyang tasbih dan lain-lain ibadah, dan terutama lagi rajin pukul 2 malam memulainya. Kenapa? Karena mulai pukul 2 sampai subuh ngarannya sulusul lailil akhir, sepertiga malam nang di penghabisan. Maka saban malam, bukan hanya Lailatul Qadar aja, apabila mulai pukul 2 sampai subuh, maka doa dikabulkan di sana. Itu.
Nah itulah artinya di antara artinya sedikit artinya pembicaraan bidang agama nang ada kaitannya dengan malam nisfu Sya'ban.